Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa. Pameran Otomotif Gias 2021 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, Banten menghadirkan sejumlah kendaraan bertenaga listrik yang diproduksi pelaku industri otomotif tanah air. Pemerintah menargetkan hingga tahun 2030 mendatang, produksi mobil listrik di Indonesia mencapai 600.000 unit dan sepeda motor listrik sebanyak 2,45 juta unit. Berbagai perusahaan otomotif memamerkan kendaraan yang ramah lingkungan dalam Gias 2021. Baik itu mobil hybrid maupun mobil listrik. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti perjalanan saya di Gias 2021. Inilah salah satu mobil listrik yang ditampilkan dalam pameran otomotif Gias 2021 yang berlangsung di ICE BSD Tangerang, Banten. Saat ini sejumlah produsen mobil tanah air sudah mengembangkan mobil listrik sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan. Pemirsa, ini adalah salah satu jenis mobil listrik yang disosialisasikan oleh perusahaan Toyota. Namun untuk jenis mobil listrik sendiri ini belum dijual secara komersial kepada masyarakat dan masih dalam tahap sosialisasi. Sementara salah satu bentuk sosialisasi adalah bekerja sama dengan kendaraan umum untuk dapat melayani masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Sejumlah tantangan dihadapi produsen otomotif dalam mengembangkan kendaraan listrik. Direktur Marketing Toyota Astra Motor Anton Jimmy mengungkapkan tantangan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia adalah bagaimana mendesain kendaraan listrik sesuai dengan kondisi infrastruktur di Indonesia. Mengingat saat ini mayoritas komponen kendaraan listrik masih impor. Menurut Anton, pengembangan kendaraan yang sepenuhnya menggunakan listrik memerlukan waktu panjang. Saat ini Toyota Astra Motor baru mengembangkan kendaraan listrik berkonsep hybrid, yaitu menggabungkan energi listrik dan bahan bakar minyak. Saya rasa pendapat kami secara jangka pendek, saya rasa hybrid atau plug-in hybrid akan maju lebih cepat ya. Jadi pada saat ini produk elektrifikasi 75%-nya masih adalah hybrid atau plug-in hybrid. Itu kenapa tahun depan kita akan masuk local production yang hybrid dulu. Dan kita akan mempelajari bagaimana yang full listriknya untuk masuk Indonesia untuk localizing sebagai next step. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sudah memberikan insentif PPNBM kendaraan listrik untuk kendaraan listrik. Harapannya penggunaan kendaraan listrik semakin banyak. Airlangga juga mengajak pelaku industri otomotif nasional untuk berinovasi mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan bermesin diesel. Di Eropa sudah menerapkan catalytic converter untuk mesin diesel. Dan untuk itu teknologinya sebetulnya sederhana, menggunakan urea yang di-dissolve, urea solution. Nah, itu Indonesia juga perlu memikirkan bagaimana di industri berbasis diesel, exhaust-nya juga perlu kita pikirkan. Karena kita juga salah satu penghasil urea terbesar di ASEAN. Jadi yang dipupuki bukan hanya sawah, tapi knalpot pun harus kita pupuk supaya NOx-nya itu bisa dikurangi. Jadi itu PR buat industri. Pemerintah menargetkan pada tahun 2030 mendatang produksi mobil listrik di Indonesia mencapai 600.000 unit dan sepeda motor listrik sebanyak 2,345 juta unit. Sejumlah infrastruktur kendaraan listrik juga terus dibangun, di antaranya stasiun pengisian kendaraan listrik hingga membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.